kayak komputer, Pak. Oh, satu laptop gitu. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pokoknya di tengah-tengah pandemi gini kita harus selalu jaga kesehatan ya. Materi kita hari ini komputer akuntansi, melanjut dari materi kemarin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bisa dipimpin sama ketua kelasnya. Mas Hendra tolong dipimpin ya. Siap, Bu. Baik teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pelajaran yang akan kita pelajari masuk ke otak karena kita sudah belajar, sehat. Kemudian tadi Ibu udah kirimkan absen WA group ya, udah pada diisi kan? Sudah Bu. Ya, sudah diisi. Terima kasih, nanti Ibu cek. Terus itu kita hari ini akan membahas tentang cara pembuatan akun pada komputer akuntansi. Yang kita pakai di sini adalah Mayop karena standar SMK itu sekarang pakainya Mayop. Walaupun tuh ya di perusahaan lain tuh sudah banyak banget nggak pakai Mayop. Ada yang upgrade, ada yang pakai sistem-sistem mereka beli sendiri. Cuman kita kalau kita bisa Mayop, insya Allah aplikasi-aplikasi lain kita bisa bekal kita kalian nanti ketika lulus SMK, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, terus bisa kerja di suatu perusahaan. Nah, biasanya tuh yang masih pakai Mayop tuh berdasarkan pengalaman teman-teman itu ya, di perusahaan Jepang itu masih pakai Mayop. Tapi Mayopnya yang berlisensi, tidak seperti Mayop yang kita pelajari di sekolah ya. Oke, tunggu sebentar. Sudah terlihat di layar kalian, Nak? Sudah, Bu. Tapi tiba-tiba lagi loading. Nah, materi kita komputer akuntansi perusahaan jasa. Yang akan kita bahas adalah membuat daftar akun dan entry saldo awal buku besar. Terus ada ini dah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai nih di pembelajaran ini. Yang pertama tuh kalian harus mampu menjelaskan cara pembuatan daftar akun dan pengisian saldo awal. Kemudian mampu membuat penyesuaian link akun dan penyesuaian pajak. Nanti datanya sudah kita siapkan ada di modul ya. Nah, nama dan nomor akunnya Ibu kirimkan ke grup juga ya. Ya, Bu. Sudah masuk ya di WA grupnya ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu adalah nomor dan nama akun yang akan kita buat nih. Nah,
sekarang kita kan kemarin udah buka Mayok untuk pengisian data perusahaan. Kemudian ada namanya daftar akun yang akan kita buat. Nah, ada yang tahu daftar akun itu, ada yang masih ingat daftar akun itu apa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Mas Ya. Hendra. Daftar akun itu merupakan atau akun yang dikelompokkan secara sistematis untuk membedakan kode-kode akun pada kelompok harta ataupun kelompok pasifa yang nantinya bisa digunakan sebagai pemrosesan data. Jadi nanti ketika kita membuat daftar akun itu akan memudahkan data diproses dalam komputer akuntansi. Ya, betul sekali Mas Hendra. Dan lagi ya, kalian harus yang pertama memahami dulu tuh, ada nomor akun, ada nama akun ya. Terus nomor akun itu kalau di akuntansi dasar kemarin waktu kelas 10, itu kan ada 5 yang biasa kita gunakan. Ada akun 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang masih ingat nggak akun 1 itu apa? Akun 1 untuk akun Harta Bu. Harta Bu. Kedua akun apa? Liability. Utang Bu. Atau pasifah. Akun 3. Modal Bu. Yang modal atau equity. Akun 4. Pendapatan benar sekali atau income. Akun 5 nih. Beban pokok. Ya, tentang beban atau expense. Nah, dalam Mayok ini kita ada 9 akun yang digunakan. Ada banyak ya. Ada 9. Nah, 9 ini nanti tuh dibaginya dari akun 1 sampai 9. Nah, dalam Mayok juga yang kita gunakan adalah akun-akun bahasa Inggris. Makanya Ibu kirimkan itu daftar nomor dan nama akun serta artinya. Kemarin kelas 10 kita ada singgung-singgung dikit pakai bahasa Inggris ya. Karena untuk memudahkan kita nanti ketika kelas 3 kalian akan UKOM, nanti akun-akun yang kita gunakan adalah bahasa Inggris berdasarkan soal-soal yang datang dari BNSP kan ya. Nah, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum. Jelas ya? Kalau sudah jelas, sekarang kita langsung aplikasi aja nih. Aplikasi. Cara penggunaan aplikasi Mayok. Yang pertama kita akan membuat akun. Nah, di laptop kalian kan udah dibuka juga ya. Atau kalian bisa siapkan pennya dicatat dulu atau buka modulnya. Modulnya kan udah Ibu kirimkan tuh. Nah, untuk membuat akun, ini caranya di sini nih. Yang pertama klik account. Ada modul account di sini ada 8 modul. Yang pertama ini ada akun ini untuk membuat akun-akun di akun list. Nah, klik. Ketika akan membuat baru nih, di sini ada pilihan help print budget di bawah ini, klik yang new. Nah, ketika klik new, di sini kita bisa buat akun. Nah, di modul tampilan sini ada 2 pilihan nih, ada hidden account, ada detail account. Beda antara header dan detail adalah kalau header, dia akun top, akun judul, biasanya bercetak tebal, dan tidak bisa diisi nominal. Kemudian kalau yang detail account, ini akun-akun yang kita gunakan, biasanya cash in bank, on-hand petty cash, seperti itu akun-akun yang bisa diisi saldonya. Contoh yang pertama, kita bikin akun 1001, akunnya belum ada ya. Kalau belum ada kita bisa klik tab atau enter sama aja. Terus kita ketikkan di sini namanya petty cash. Ini untuk contoh pembuatan akun. Untuk petty cash ini ada ya. Kemudian yang kedua adalah mengedit akun. Cara mengedit akun masih sama. Masih sama caranya di akun, modul akun, kemudian klik akun list.
Terus pilih akun yang akan diedit, klik edit. Muncul deh DP cash. Misalkan DP cash ini nggak kepake, nggak ada nih karena nggak ada kas kecil di kebijakan perusahaannya. Adanya cash secara tunai. Nah, berarti namanya cash on hand. Nah, gantilah dia cash on hand. Loh, kok ini cash on hand-nya ada dua gitu ya. Oh, berarti salah satunya dihapus. Nah, langkah yang ketiga yaitu cara menghapus akun. Caranya klik panah, sebelah kiri nomor akun, kemudian ada pilihan edit, delete account. Nah, hilang deh kan, jadi cuma ada satu ya. Sudah 3 nih materi yang kita bahas. Ada membuat, mengedit, sama menghapus. Udah jelas belum? Jelas ya? Apa kesulitannya? Jelas. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas tadi, tujuan kedua adalah kita mampu menyesuaikan link akun. Caranya sama seperti yang ada di modul, itu klik setup, kemudian link account. Nah, ada 3 nih yang harus kita linkkan. Ada account and banking, sales account, purchase account. Yang pertama adalah account and banking. Nah, account and banking di sini ada linknya. Linknya nih, yang pertama adalah equity for historical balancing. Ini untuk membalancekan. Kemudian ada electronic clearing account, ini 2 ini udah bawaan ya, nggak boleh diganti. Terus di dalam akun list itu nggak boleh diedit. Yang boleh adalah ini, bank account for undeposit fund. Undeposit fund ini ketika penerimaannya secara tunai, maka pilihnya cash on hand. Semua penerimaan di perusahaan itu secara tunai. Kalau penerimaannya melalui bank, bisa diganti di sininya Bank Mandiri. Karena kebijakan perusahaan Strawberry Salon and Spa ini adalah tunai, maka kita gunakan cash on hand. Kemudian link akun yang kedua, setup, link akun, sales account. Sales account nih, asset account for tracking receivable. Sales itu penjualan ya. Ketika terjadi penjualan secara kredit nih, maka akan timbul piutang. Nah, makanya di sini namanya akun receivable. Terus ketika si customer bayar utang sama kita menerima piutang karena penerimaan perusahaan itu kebijakannya melalui tunai, maka di sini yang dipilih adalah cash on hand. Kalau secara cek atau secara giro bisa melalui Bank Mandiri sini, ya. Tapi karena cash, kita pakainya cash on hand. Terus yang pertama ini, iCharge rate. Ini untuk beban angkut penjualan. Terus ini deposit collect, ini kalau ada customer-nya bayar DP, ya. Terus yang ketiga ini I give discount. Ini ketika si customer membayar kurang dari, kan kalau ada transaksi itu ada syarat pembayaran. Misalnya 2/10 N/30. Itu artinya, ada yang tahu artinya apa? 2/10 N/30. Oke, siapa yang jawab ya? Lilin, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Lilin, gimana? Jadi kalau dia bayarnya sebelum 10 hari dari utang itu dia dapat diskon 2%, Bu. Tapi kalau tidak, batas waktunya 30 hari. Oke, sih benar sekali Mbak Lilin. Jadi kalau pembayarannya sebelum 10 hari akan mendapatkan diskon 2%. Masuknya ke akun sales discount. Terus yang terakhir nih, ini for late payment, ini adalah penerimaan denda. Jadi kalau pembayarannya lebih dari 30 hari, itu dikenakan denda 1%. Tapi tetap ada syarat yang diterterakan di awal, namanya late collected. Nah, setup link yang ketiga. Yang terakhir nih adalah purchase, pembelian. Nah, ketika kita beli nih secara kredit,
akan menimbulkan hutang, sedangkan hutang itu bahasa Inggrisnya adalah payable. Ya. Terus kalau kita bayar, semua penerimaan uang itu pakai cash. Terus semua pengeluaran uang di bawah di atas 1 juta itu pakai bank, pakai cek kita mengeluarkannya. Jadi pakai bank mandiri. Kalau di bawah 1 juta itu ada pakai petty cash, misalnya kayak bayar listrik, bayar telepon, bayar iklan, itu pakai petty cash. Sama aja nih, dapat diskon kalau kita bayar kurang dari 10 hari dan dapat denda apabila pembayaran lebih dari 30 hari. Nah, sampai penyesuaian link akun, ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, Wayan silakan. Apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya, kenapa penyesuaian link akun harus dibuat dan kenapa itu harus dilakukan di awal, Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, kenapa penyesuaian link akun harus dibuat? Karena semua transaksi yang masuk ke aplikasi Mayop itu terintegrasi, ya. Jadi akun hutang itu udah terintegrasi sama akun supplier, akun receivable, ya. Jadi semuanya sudah terintegrasi, terlinkkan. Apabila kita memasukkan satu transaksi, kita nggak perlu lagi tuh, kalau manual kan ada posting ke buku besar, ada posting ke buku pembantu, kemudian kita hitung lagi neraca saldonya, kemudian ada transaksi lagi kita buat penyesuaian. Kalau dalam aplikasi ini tidak usah dilakukan seperti itu, posting satu-satu itu memakan waktu terlalu lama. Makanya kalau manual itu bisa berminggu-minggu kita menyelesaikan satu siklus, ya. Kalau Mayop itu bisa hanya 2 minggu, atau kalau dalam ujian kompetensi nih untuk kakak kelas kalian kelas 12, ketika ujian manual itu mereka dikasih waktu sampai dengan jam 2 siang, ya. Kalau pakai Mayop tuh jam 11 sudah selesai, karena kita hanya memasukkan saldo awal buku besar, kemudian memasukkan transaksi. Setelah transaksi semua ada 30 dokumen sekian, itu terakhir kita tinggal cetak laporannya, jadi tinggal kita printin tuh. Nah, dari situlah didapatkan laporan yang benar jika penyesuaian linknya benar, ya. Jadi kalau Mayop ini settingan awalnya yang harus hati-hati, harus tidak boleh ada yang sulit. Ketika terjadi kesalahan di awal, maka ke belakangnya itu untuk menganalisis kesalahannya ada di mana itu sangat sulit sekali. Makanya kalau di awal-awal gini, kita harus serasikan dulu pekerjaan kita, kecuali sudah masuk transaksi. Kalau masuk transaksi itu siapa bisa duluan, kita analisis bersama dulu, bersama Ibu, udah benar, baru kita input entry ke Mayopnya, baru dia bisa jalan. Ya, karena kalau kelas 10 itu kemarin kan pengerjaan siklus sudah bisa, ya. Karena Mayop kita adalah masih Mayop jasa, hanya bedanya kalau kelas 10 kemarin itu kita secara manual, kalau yang sekarang ini kita secara komputerisasi, secara sistem. Jadi semuanya sudah terintegrasi itu secara langsung, nggak perlu posting-posting, tinggal entry transaksi aja, terakhir buka laporan, selesai. Nah, jadi gitu alasannya kenapa harus disetting di awal. Karena kalau misalnya kita nih entry daftar akun, kemudian habis entry daftar akun kita langsung masukin saldo nih, terus kita lupa buat nge-link akun, nanti kedepannya itu salah semua. Kita analisisnya susah kalau kita ketinggalan setting di awal. Makanya kalau untuk Mayop, untuk awal-awal kita setting dulu, setelah itu masuk transaksi, setelah masuk transaksi selesai, kita ulas lagi dari awal, kita ganti perusahaan, seperti itu terus. Maka kalian akan paham, jadi bisa buat sendiri. Paham ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Untuk materi terakhir kita adalah entry saldo awal. Entry saldo awal di sini ada menu setup,
balance, terus opening balance. Nah, ini adalah saldo awal di perusahaan jasa, hanya ada akun aset sampai equity. Kalau di perusahaan dagang ada akun aset sampai other income yang ke-9. Terus untuk mengetahui apakah saldo yang kita entry itu balance, karena di MyApp dan di manual harus sama-sama balance. Kalau nggak balance, artinya ada sesuatu hal yang salah, ada sesuatu hal yang kurang. Nah, untuk mengetahui balance atau enggak, di sini nih, di bawah sini nih, ada namanya amount left to be allocated. Di sini harus 0. Apabila tidak 0, maka salah. Misalkan kurang 0,1 nih, ini harusnya Bank Mandiri 28 juta, tapi kurang 0-nya 1. Nah, kurang 0-nya banyak ya, 28 juta. Banyak banget selipnya. Makanya sebagai seorang accounting itu kita harus teliti banget, nggak boleh ada kurang 0,1, lebih 0,1, itu udah luar biasa efeknya ya. Ketika pengisian ini cukup ketikkan aja, nggak usah pakai RP, nggak usah pakai titik, langsung aja 28 juta, enter, maka dia otomatis akan muncul rupiahnya. Ini. Amount left to be allocated. Harus 0. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Ada 3, itu membuat akun, menyesuaikan akun, sama mengisi saldo. Untuk tugas sudah Ibu kirimkan ke classroom kita ya. Di sana, yang pertama ada di WAG. Di WAG itu tugas individu, kita harus membuat daftar akun. Kemudian di classroom itu ada saldo-saldo awal buku besar yang harus kalian entry. Teknik penilaiannya nanti setelah selesai kirimkan file NYO-nya ke classroom yang sudah Ibu siapkan ruang pengumpulan tugas untuk pengumpulan tugas MyApp. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Nak? Sudah jelas tugasnya ya? Iya, Bu. Kalau sudah jelas, selesai materi kita. Ada yang bisa merangkum apa yang kita ajari hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa merangkumnya? Tadi kalau untuk membuat akun, kita pilih modul apa? Modul akun, Bu. Akun, kemudian klik Klik new, Bu. ya, benar Rahel. Kemudian untuk menyesuaikan link akun, kita pilih apa yang pertama tadi? Setup, Bu. Ya, setup. Setup ada 3 ya. Ada thinking, ada sales, sama ada purchase. Terus yang terakhir kita tadi apa? Merasa saldo. Ya, mengisi saldo lewat menu setup juga, tapi ke balance. Ya, Balance. balance. Account opening balance. Ya, betul. Untuk materi selanjutnya, itu materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah kita membuat daftar kartu customer, daftar kartu supplier untuk pertemuan berikutnya. Sekaligus untuk mengoreksi pekerjaan kalian hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Cukup, Bu. Jelas. Tugasnya silahkan dikerjakan. Ibu tunggu di classroom, di ruang pengumpulan tugas kalau sudah selesai. Terus terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pokoknya harus semangat belajar. Walaupun kondisi pandemi seperti ini nih, kita pertemuan hanya lewat web meeting, Google Meet, kita harus tetap semangat belajar ya. Pokoknya tetap semangat belajar. Banyak demo-demo di mana-mana itu kita jangan ikut-ikutan. Kita harus berpikir secara apa ya namanya, terbuka lah ya. Itu secara terbuka. Kemudian jangan malas belajar.
Pokoknya persiapkan pelajaran hari ini untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Udah selesai hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Ketua kelasnya lagi, Mas Hendra, tolong dipimpin doa selesai belajar. Ya, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Ramadan. Ya, udah selesai ya Bu Heni? Sudah Pak. Sudah ya. Oke.